Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semoga senantiasa dimudahkan ya dalam menuntut ilmu dan senantiasa diberikan kesehatan. Hari ini kita lanjutkan materi sebelumnya terkait dengan mata kuliah dasar ilmu gizi. Hari ini Ibu akan sharing terkait dengan manfaat, dampak, kekurangan, dan kelebihan gizi. Nanti dari topik ini mungkin nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau menambahkan, boleh silahkan bisa sharing dengan menuliskan di kolom chat atau raise hand. Nah, di topik ini nanti kita akan bahas terkait dengan manfaat gizi, dampak, kelebihan maupun kekurangan gizi. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita udah bahas terkait dengan apa itu gizi, kemudian zat gizi makro sama mikro ya. Terakhir kalau nggak salah vitamin ya teman-teman ya. Iya, Bu. Nah, kita refresh kembali apa itu gizi. Gizi adalah nutrisi yang kita dapatkan dari makanan atau minuman yang kita konsumsi, yang mana zat gizi ini memiliki manfaat sangat penting bagi tumbuh kembang tubuh kita, sehingga bisa menjaga kesehatan serta menunjang kinerja tubuh dalam melakukan aktivitas. Adapun beberapa manfaat gizi di sini sebagai pertumbuhan, perkembangan, energi, fungsi organ, sistem kekebalan tubuh, dan pemeliharaan berat badan yang sehat, serta sebagai penunjang untuk kesehatan tulang, kulit, mata, otak, dan kesehatan organ-organ dalam, diantaranya ada jantung, serta fertilitas dan kesehatan reproduksi dan regulasi gula darah serta detoksifikasi tubuh. Jadi itu tadi manfaat dari zat gizi yang kita konsumsi selama ini. Nah, dalam rangka memenuhi semua manfaat ini, penting sekali kita mengkonsumsi makanan yang beragam, yang seimbang, baik mulai dari sumber energi, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, serta dari vitamin dan mineral. Nah, apa dampak kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat gizi tersebut tidak sesuai dengan standar atau batas yang dicukupkan atau bisa dikatakan kita mengalami kekurangan gizi. Nah, kekurangan gizi pada masa pertumbuhan itu akan sangat berdampak negatif ya. Jadi kecenderungan zat gizi ini bisa berdampak negatif pada masa usia pertumbuhan atau lansia kalau kita mengalami kekurangan gizi. Nah, yang terjadi sebagai contoh di sini pada masa pertumbuhan, protein yang digunakan sebagai zat pembakar sehingga otot-otot menjadi lembek dan rambut mudah rontok. Itu kalau kekurangan zat gizi. Nah, di sini zat gizi yang dimaksud adalah kekurangan protein. Kalau teman-teman rambutnya rontok, kemudian otot-ototnya lembek, nggak kuat, ya, itu bisa jadi kekurangan protein. Artinya ototnya, ya, badannya itu apa ya, bukan menggelember. Kalau menggelember itu lebih lemaknya ya. Tapi ototnya lembek, nggak kenceng. Kalau orang Jawa bilang badannya nggak kieng gitu kan ya. Pernah dengar istilah itu? Anaknya itu kecil tapi kieng ya. Artinya berisi ya, ototnya yang berisi. Nah, itu menandakan kalau badannya kieng gitu ya, istilah bahasa Jawa ya. Itu ototnya berisi. Tetapi lain halnya kalau kita
dalam kondisi kekurangan protein. Maka yang terjadi tubuhnya lebih terlihat lemas ya, karena otot-ototnya itu lembek. Kemudian rambutnya juga mudah rontok. Nah, itu eh, terutama buat yang perempuan ya, yang remaja putri, bisa diperhatikan saat pagi hari menyisir rambut, apakah ada eh, rambut kita itu rontoknya tidak pada umumnya. Nah, itu bisa diatasi nanti dengan lebih memperbanyak asupan protein. Selain itu juga kekurangan protein ini bisa menyebabkan retensi cairan atau berkurangnya apa itu? Maaf, retensi cairan dalam tubuh ini mengakibatkan pembengkakan, artinya kelebihan ya. Ini ya, edema ya. Jadi kelihatannya endut, tapi kalau dipegang gitu ya, itu legok. Jadi apa ya? eh, ada penumpukan cairan ya. Kemudian juga kalau kita mengalami kekurangan zat gizi, terutama dari kalori, ya, di mana kalori di sini atau karbohidrat yang bersumber dari karbohidrat, kalori itu lebih banyak dari karbohidrat, protein, dan lemak. Ini kalau kekurangan bisa menimbulkan sistem metabolismenya terganggu, bentuk fisiknya juga tidak menarik ya, lihat di foto ya tampilannya. Kalau teman-teman mungkin yang perempuan dietnya terlalu ketat ya atau bahkan mengalami gangguan pola makan sampai anoreksia ya badannya seperti yang di foto itu menunjukkan kekurangan gizi. Kalau gizi kita cukup, paru-paru kita ya, laring-laringnya itu tidak akan kelihatan ya, akan tertutupi oleh daging ya. Tapi beda lagi kalau bentuknya six-pack. Six-pack itu lebih ke otot perut ya. Nah, itu artinya kecukupan proteinnya sudah cukup dan otot-ototnya terbentuk dengan baik. Nah, di sini kekurangan energi kalori bisa disebabkan oleh berbagai macam ya, karena diet yang ketat, gangguan pola makan, gangguan metabolisme, dan aktivitas fisik yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan kekurangan zat gizi dari energi, sehingga mengalami penurunan berat badan yang drastis. Nah, sebagai bentuk pertahanan tubuh, penurunan sistem kekebalan tubuh atau imunitas yang rendah ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu diantaranya kurangnya vitamin dan mineral. Tadi kekurangan protein, kekurangan karbo, ya, kekurangan lemak. Kalau kalori tadi bisa dari lemak atau karbohidrat, yang mana kalori itu sebenarnya lebih banyak dihasilkan dari lemak karena nilai kalori lemak itu 9, karbohidrat itu ada 4 dan protein itu ada 4. Sehingga kalau kita pengen apa itu pengen punya banyak energi tapi tidak menimbun lemak ya sebaiknya kita makannya itu makanan yang daging ya. Daging itu mengandung unsur energi tapi tanpa lemaknya ya. Itu bisa membuat tubuh lebih berisi tapi tanpa lemak, tidak menimbulkan penumpukan lemak. Nah, dari kalori kita menuju ke vitamin dan mineral. Di sini kalau kita mengalami defisiensi ya, defisiensi vitamin atau mineral, maka tubuh kita akan mengalami gangguan atau terkena infeksi ya. Nah, infeksi ini mengganggu sistem kekebalan tubuh ya. Artinya di dalam tubuh itu kalau kita kurang vitamin dan mineral, maka virus-virus atau bakteri mudah masuk ke dalam tubuh sehingga mengganggu dalam proses metabolisme sehingga menyebabkan kita mudah terserang batuk, pilek, diare ya. Ini yang disebabkan karena kita kekurangan pertahanan diri atau kekebalan tubuh di dalam diri tubuh kita. Nah, fungsi dari manfaat dari vitamin dan mineral ini sebagai support sistem kekebalan.
di dalam tubuh kita agar tidak mudah sakit. Nah, selain itu juga kekurangan gizi pada usia muda berpegang terhadap perkembangan atau berpengaruh ya terhadap pola pikir ya dan perkembangan mental seseorang, terutama pada anak dan remaja ya. Nah, ini akan mengganggu ya fungsi kecerdasan. Sehingga memang kita diusahakan ya sebisa mungkin konsumsi makanan yang sehat, konsumsi makanan yang mengandung nilai gizi. Jangan kebanyakan micin ya, teman-teman. Kecenderungannya makan jajanan-jajanan yang mengandung micin, nah itu mulai dikurangi karena itu akan mempengaruhi fungsi otak kita. Untuk diajak berpikir itu pengennya mau males seadanya ya. Ada tugas rasanya males ngerjain. Nah, itu bisa dipengaruhi oleh karena kinerja otak kita itu melemah ya. Nah, pada otak pencapaian bentuk maksimal itu pada usia 2 tahun sehingga saat anak baru lahir sampai usia 2 tahun itu biasanya disarankan seorang ibu memberikan nutrisi yang terbaik buat anaknya, yaitu dengan memberikan ASI. Karena dipercaya bahwa ASI ini akan memberikan nilai gizi yang cukup bagi si bayi. Selain itu, manfaat ASI selain memberi nutrisi dan apa ini memberi nutrisi pada tumbuh kembang si bayi, terutama pada perkembangan otak. ASI saat pemberian ASI yang benar melalui apa ini pemberian ASI yang langsung ya, langsung dari ibu, itu akan memberikan nilai sensori ya, sensori positif untuk kedekatan ya, kedekatan antara ibu dan anak. Memiliki chemistry yang lebih antara ibu dan anak dibandingkan dengan pemberian ASI yang melalui tidak langsung atau istilahnya melalui pompa gitu ya. Sekarang trendsnya kan ibu-ibu muda sekarang itu kan ASINya kan dipompa ya. Habis dipompa baru diberikan ke anak. Sebenarnya boleh nggak sih, Bu? Sebenarnya boleh, tetapi kita eh, sebaiknya ya sebisa mungkin kita maksimalkan kita berikan langsung. Memang ada plus minusnya ya antara diberikan langsung dan tidak langsung itu memang ada plus minusnya. Artinya di sini kita kalau bisa memberikan semaksimal mungkin secara alamiah itu tidak menyalahi kodrat kita sebagai perempuan. Tetapi kalau kondisi kita adalah perempuan yang bekerja, wanita karir, boleh ya sesekali kita berikan melalui apa ini bantuan apa botol ya, botol susu yang mana di dalamnya ada ASI. Kemudian terhadap perilaku. Nah, ini kaitannya dengan perilaku juga. Jadi, anak-anak maupun dewasa yang kekurangan gizi menunjukkan perilaku yang tidak tenang, mudah tersinggung, cengeng, apatis, dan semua keterangan di atas menunjukkan bahwa zat gizi merupakan modal bagi pengembangan sumber daya. Nah, ini dilihat dari segi ilmu barat ya. Kalau dari segi ilmu agama, dari perspektif Islam, makanan ini juga menjadi pemicu pembentuk karakter anak ya. Kenapa? Karena dalam Islam khususnya ya, dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad itu disampaikan bahwa kita itu wajib mengkonsumsi makanan yang halal dan baik ya. Karena dalam makanan yang halal dan baik akan menjadikan tumbuh kembang si anak itu menjadi sehat dan memiliki perilaku yang baik ya. Nah, kalau makanan yang kita berikan itu tidak halal, apa yang akan terjadi? Bisa jadi akan mempengaruhi karakter atau perkembangan si anak itu menjadi anak yang bandel, ya. Kemudian susah diatur. Terus dari jenis makanan yang kita makan pun
akan mempengaruhi. Coba teman-teman eh, koreksi diri masing-masing. Siapa yang suka makan daging-dagingan, siapa yang suka makan buah-buahan dan sayur, itu akan terlihat ya. Kalau perilakunya keras, biasanya kecenderungannya dia lebih menyukai yang daging-dagingan. Tapi kalau perilakunya lemah lembut, biasanya suka sayur, makan buah, itu biasanya ada kelembutan dalam dirinya. Nah, dan itu apa itu sudah melalui berdasarkan penelitian ya, dan itu juga ada di dalam disampaikan di dalam Al-Quran menurut versi dari perspektif Islam. Dan juga dari aspek ini tadi ya, zoologi ya, itu kita misalkan makan makanan daging ya dari hewan apa. Nah, hewan yang kita makan itu juga akan mempengaruhi karakter kita. Oh, kita suka makan daging kuda, kita suka makan daging kelinci, kita suka makan ayam, kita suka makan ular yang berbisa atau bahkan macan, harimau. Nah, itu akan mempengaruhi perilaku kita sehingga kita sebagai calon orang tua yang baik harus bisa memilih dan memilah makanan yang sehat, makanan yang halal dan baik atau toyib kalau dalam Islam ya itu untuk anak kita kelak. Nah, dalam pemberian makanan itu, ya teman-teman, itu dimulai dari kapan? Saat masih dalam kandungan, ya. Jadi kalau orang Jawa bilang dulu ya, kalau hamil jangan makan sembarangan. Jangan makan yang apa itu, yang taring-taring kayak gitu nggak boleh ya kalau orang Jawa zaman dulu. Terus juga suami nggak boleh motong-motong hewan atau membunuh hewan karena itu sebenarnya adalah suatu didikan ya, didikan dari segi Islam agar apa, agar si anak yang ada di dalam kandungan itu sudah terdidik sejak dalam rahimnya sehingga nanti anak yang ada kandungan itu tumbuh dengan baik dan lahir menjadi anak yang berperilaku baik. Nah, jadi perilaku ini sangat ditentukan juga dari makanan atau asupan yang kalian makan. Dan juga teman-teman perhatikan halal tidaknya uang yang dibuat untuk jajan. Jadi mungkin kita bisa nilai ya karena kita udah dewasa ya uang yang kita gunakan ini uang yang halal tidak. Kalau kita misalkan udah kuliah sambil kerja, kita bekerja sambilan itu sambilan yang halal atau enggak. Bisa minta uang orang tua, bisa kita lihat pekerjaan orang tua itu halal atau tidak, ya. Dari hasil korupsi atau tidak, itu akan mempengaruhi kita. Kalau kita jajan dari makanan yang mungkin ya, mohon maaf, misalkan itu adalah hasil penyelewengan dari apa itu orang tua saat kerja, nah itu bisa jadi menyebabkan kita mudah sakit, ya sakit-sakitan, gampang apa itu, gampang kena sakit lah istilahnya gampang masuk angin habis sakit sembuh sakit lagi. Nah, itu bisa jadi hal-hal seperti itu terjadi pada kita. Kemudian dampak kelebihan gizi. Tadi kalau kekurangan ya, kekurangan gizi dan bisa menyebabkan beberapa gangguan ya atau penyakit dan beberapa penyimpangan perilaku ya. Nah, kalau kelebihan gizi. Nah, kelebihan gizi di sini memiliki arti bahwa tubuh seseorang itu mengalami berat badan berlebih karena kelebihan jumlah asupan gizi dalam bentuk cadangan berupa lemak, ya, itu bisa mempengaruhi sistem metabolisme terganggu. Nah, gizi berlebih ya, gizi berlebih itu bisa kita lihat dari nilai apa? Nilai IMT, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh dihitung dari apa, teman-teman? Tinggi badan kuadrat dalam senti dibagi berat badan kuadrat dalam kilogram.
gram. Nah, hasilnya nanti bisa kita lihat kalau hasilnya itu adalah 18 sampai sekitar 20 maksimal 25 ya atau 24,5 itu masih aman. Tapi kalau lebih dari 25 artinya kita kelebihan zat gizi ya. Kemudian di sini ada kelebihan zat gizi itu bisa menyebabkan tidak hanya overweight ya. Nah, bermula dari overweight itu bisa menyebabkan penyakit degeneratif ya. Kalau dalam Islam, apa itu? Dalam Islam kita tidak boleh makan terlalu berlebihan ya. Karena sumber penyakit itu datangnya dari perut ya. Kalau dalam Islam ya. Sehingga kita harus menjaga ya, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Jadi kalau makan jangan terlalu kenyang ya, teman-teman. Itu sudah di apa itu kalau dalam Islam ada hadisnya ya. Kita nggak boleh makan berlebihan karena memang Allah itu menjaga kita untuk memiliki kebiasaan yang sehat. Kemudian gizi lebih ini juga bisa disebabkan karena beberapa faktor, tidak hanya dari perilaku ya, tetapi juga genetik, psikologis, aktivitas fisik, dan konsumsi. Dan kalau konsumsi ini kita apa itu? Kita bisa kaitkan dengan gaya hidup atau pola hidup. Nah, gizi yang berlebih ini juga dipengaruhi bisa jadi ya kalau di daerah perdesaan karena pengetahuan gizinya kurang. Kalau orang desa bilangnya orang gemuk itu sehat makmur gitu ya. Termasuk ibu, termasuk makmur ya. Tapi sebenarnya pendapat itu tidak benar ya. Pendapat orang gemuk makmur itu tidak benar. Artinya bisa jadi di wilayah atau di area masyarakat di pedesaan itu terkait dengan pengetahuan ilmu gizinya masih kurang, sehingga menganggap persepsi atau berpersepsi bahwa gemuk itu baik, gemuk itu sehat, sehingga mereka tanpa mengendalikan atau tanpa mengontrol pola makannya, sehingga mereka makan berlebihan. Nah, faktor lingkungan ini tadi ya, kalau udah berpendapat seperti itu, biasanya, oh dia aja gemuk, saya juga nggak apa-apa, baik-baik aja, kadang seperti itu ya. Kemudian jenis kelamin, nah jenis kelamin ini antara perempuan dan laki-laki biasanya yang lebih cepat pada umumnya ya, lebih cepat gemuk itu perempuan. Nah, selain jenis kelamin, di sini ada tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan orang tua ini juga akan mempengaruhi. Kalau tingkat pendidikan orang tua akan mempengaruhi gemuk tidaknya si anak ya. Kemudian tingkat sosial juga sama terkait dengan gemuk tidaknya si anak. Tapi kalau udah anak dewasa, tingkat sosial ini sebenarnya tidak begitu berpengaruh ya, karena kalau sudah dewasa atau sudah remaja remaja akhir itu kan sudah bisa menentukan pilihan makanannya sendiri. Tapi kalau masih anak-anak, mereka hanya sebatas dari makanan yang diberikan oleh orang tua. Atau bisa juga kalau masih anak-anak bisa suka jajan, sementara jajanannya itu nggak sehat gitu. Nah, ada faktor lain yang bisa menyebabkan gizi berlebih yaitu ini ya, psikologis di sini ya. Psikologis sama apa itu? Genetik di sini ya. Ini kaitannya dengan aspek apa itu? eh, Genetik kalau misalkan orang tuanya gemuk ya, kemungkinan besar anaknya gemuk. Kemudian juga psikologis biasanya kalau ada beberapa tipikal orang ya, kalau kondisinya tidak baik, dia justru akan jadi gemuk. Ya, secara psikologis misalkan lagi stres gitu. Karena apa? Sistem metabolismenya terganggu. Sistem apa itu zat enzim yang sebagai pembakar lemaknya tidak bisa bekerja normal sehingga terjadi penumpukan lemak. Sama halnya kayak pada penderita diabetes itu kan
yang mengalami apa itu? Gangguan apanya? Sistem apanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dalam tubuhnya tidak bisa menghasilkan insulin sehingga gulanya bertumpuk. Sama halnya eh, saat kondisi tidak baik atau stres, ya, dalam sistem metabolisme enzim tertentu tidak bisa bekerja dengan baik sehingga tidak bisa membakar lemak dalam tubuh kita, ya. Nah, ini dari gangguan psikologis. Kemudian juga biasanya dari sistem metabolisme ini terganggu saat sudah menikah, ya. Biasanya kalau sudah menikah, kemudian melakukan hubungan seksual atau sudah melahirkan, nah itu akan mengalami perubahan, ya. Mengalami perubahan bentuk tubuh, lebih mudah gemuk. Nah, itu juga dipengaruhi oleh hormon, ya, dipengaruhi oleh hormon. Nah, yang terjadi jika anak kelebihan nutrisi, kecenderungannya dia akan mengalami overweight, kemudian mengalami obesitas, kemudian jika terjadi pada balita, dia akan mengalami gemuk sampai dewasa dan bisa menyebabkan stroke, bahkan hipertensi atau diabetes. Dan selain itu, kelebihan gizi, ya, bisa juga menimbulkan gangguan metabolisme tadi, ya, terkait dengan proses pembakaran lemak dan gula itu bisa terganggu. Kemudian terjadinya sumbatan pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan serangan jantung. Tergantung sumbatan pembuluh darahnya di mana. Kalau di area jantung dia akan yang sakit jantungnya. Kalau mengalami sumbatan pembuluh darah di area otak, dia akan mengalami sakit kepala yang sangat sakit, ya. Bahkan apa ya, kayak ditarik-tarik gitu, ya. Nah, kalau misalkan sumbatan di kepala itu pecah, pembuluh darahnya pecah, eh, efek terburuknya adalah dia bisa stroke, ya. Nah, sehingga sangat apa itu, teman-teman diharapkan bisa benar-benar menjaga, ya, menjaga kesehatan dan pola makan. Karena di sini tadi, ya, sistem metabolisme terganggu, maka pembuluh-pembuluh darah di sini, tumpukan-tumpukan lemak ini tadi, ya, atau gula dalam darah. Kalau yang kuning itu ini lemak, ya. Ini pembuluh darah yang merah. Dia tidak akan mengalir karena tersumbat. Nah, nah kalau di sini ada dorongan, ya, dorongan pembuluh darah itu kan selalu mengalir, ya, mengalir terus kan, ya. Saat dia mengalir terus jalannya tersumbat, apa yang terjadi? Tekanannya kan semakin besar. Saat menekan dan menekan, akhirnya pembuluh darah ini nggak pecah, apalagi nggak ada saluran yang lain untuk dialihkan, dia akan ibaratnya meledak, sebuah apa itu, saluran itu akan nyeprot, ya. Kalau teman-teman bisa praktekkan, ya, ibaratnya ada saluran, terus salurannya teman-teman mainan, ya, eh, airnya dialirkan ke saluran A, B, C, D. Nah, nanti yang A dan B disumbat nih. Nanti pasti akan lari ke mana? A, B disumbat, lari ke C dan D. Nah, kalau nggak ada, C dan D-nya nggak ada, otomatis tekanan itu akan terus kan menekan sehingga dia akan meledak atau pembuluh darahnya pecah. Nah, ini sangat berbahaya. Karena bisa kalau pembuluh darah pecah, bisa menyebabkan stroke. Kemudian diabetes. Diabetes ini karena kelebihan kadar gula di dalam darah. Dan ini bisa kita kontrol, ya, setiap bulan sekali dengan menggunakan alat, ya. Nah, ciri-ciri diabetes yang bagaimana? Ciri-ciri diabetes kalau teman-teman suka sering apa itu, buang air kecil, kemudian badan merasa capek, ya, cepat lelah, kemudian mudah ngantuk. Nah, itu bagian dari ciri-ciri kemungkinan gulanya
tinggi. Nah, mumpung teman-teman masih muda, boleh ya teman-teman cek di klinik itu, klinik yang Kesmas itu kan gratis ya. Teman-teman bisa cek di situ, sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Mumpung gratis. Sekarang bayar, ding, maaf. Sekarang berbayar kalau nggak salah 10.000 atau 15.000. Tapi itu semua kan demi mengontrol kesehatannya. Nah, idealnya kita itu bisa melakukan pengecekan kesehatan dari nilai kadar gula, kemudian sama kolesterol, minimal dua itu. Kalau yang perempuan bisa ditambah hemoglobin. Kemudian gangguan psikologis. Nah, ini dampak dari apa? Kelebihan gizi. Kenapa kelebihan gizi bisa berdampak pada gangguan psikologis? Ya, karena eh, secara fisik tubuh akan mengalami apa itu? Pembesaran, ya, tidak tumbuh ke atas tapi tumbuh ke samping atau melebar, sehingga rasa percaya diri ini semakin turun, ya. Kadang jadi insecure kalau gemuk itu, ya, memiliki citra diri yang kurang baik. Oh, saya gemuk, saya terus dianggap orang lain tidak bisa atau di underestimate. Karena apa? Bisa jadi sebenarnya orang tersebut itu pinter, anak tersebut itu pinter, tapi cuma gemuk aja. Nah, terus teman-temannya menganggap dia itu nggak bisa, menganggap dia itu bodoh, menganggap dia itu istilahnya pokoknya jelek lah dan sebagainya, hanya dilihat dari fisik. Nah, itu bisa menimbulkan seseorang mengalami gangguan psikologis karena rasa yang insecure, tidak ada kepercayaan dari orang lain, kemudian dianggap tidak baik, ya. Kalau orang gemuk itu kan nilainya kesannya kan banyak kan negatif ya. Nah, itu harus kita apa itu jaga. Artinya menjaga di sini adalah menjaga kesehatan diri, kesehatan secara mental. Bahwa kita mau gemuk mau kurus kita harus sehat, ya. Sehat secara fisik maupun sehat secara mental. Sehat secara fisik bagaimana? Kita perbaiki pola makan kita. Kemudian paling tidak kita berolahraga, ya. Seminggu minimal sekali itu udah cukup, ya. Bagaimana Bu kalau kita pekerjaannya itu sibuk, kemudian kita nggak ada waktu untuk lari-lari dan sebagainya. Ya, di rumah aja kita bisa kok olahraga, ya. Sambil rebahan itu juga bisa olahraga. Banyak tutorial di YouTube, ya, olahraga yang sambil rebahan itu banyak. Nanti teman-teman bisa praktekkan. Itu bisa ngeluarin keringat kok. Hanya sekedar 20 menit sambil rebahan, tapi kita fokus, ya. Fokusnya adalah olahraga, ya. Itu insya Allah juga bisa mengeluarkan keringat, ya. Karena saya juga mempraktekkan itu sendiri, ya, ngerasain, ya. Itu tubuh kita itu terasa panas, apalagi dan berkeringat, ya. Apalagi kalau beneran keluar, ya, keluar rumah sampai jalan berapa ratus meter gitu. Nah, itu benar-benar keluar keringat. Nah, ini gangguan psikologis, kemudian juga, nah, udah. Itulah tadi beberapa kelebihan maupun kekurangan dampak dari kita konsumsi gizi. Jadi kalau konsumsi gizi tidak boleh berlebih, tapi juga tidak boleh kekurangan. Karena dari efek kelebihan maupun kekurangan memiliki dampak, ya, memiliki dampak semua, ya, memiliki dampak dari dampak negatif sehingga kita harus cukup makannya. Nah, bagaimana biar cukup? Ya, kita bisa menakar kemampuan kita, ya. Kalau kita biasanya makannya cuma secentong, ya jangan 3 centong, ya. Mentang-mentang yang 2 dan 3 centongnya gratis, boleh nambah, ya. Kayak ya ada kan ya warung, beberapa warung yang boleh nambah nasi gratis, ya gitu kan, ya. Terus kita manfaatin nih karena kita anak kos, terus makannya banyak, sekali makan langsung banyak. Nah, itu justru nggak baik karena nanti biasanya perut kita itu kaget, ya, kalau makan langsung banyak gitu. Rasanya mual kayak muntah gitu. Karena
kekenyangan. Oke, sampai di sini. Siapa yang mau bertanya? Nanti kalau nggak ada bertanya, Ibu akan bertanya. Sambil ngecek ya, ini yang masuk ada 41. Ada yang mau bertanya? Ibu absen dulu ya. Ada nanti yang Ibu panggil tolong